Bab 240. Pertarungan sengit. Melihat warrior yang bertarung dengan Junaedi Lee, Fudo Murong pun sangat mengkhawatirkannya. Dia pernah merasakan kekuatan Junaedi Lee. Saat itu Junaedi Lee bisa dengan selamat pergi. Dia pun mengetahui bukan lawannya Junaedi Lee. Seharusnya perbedaan dia dengan Junaedi Lee sangat besar. Sedangkan kekuatan warrior yang dia hanya mengetahui secara luar, ada seberapa kuatnya warrior yang dia tidak mengetahui. Jadi dia cukup mengkhawatirkan pertarungan Junaedi Lee dan warrior yang. Di bawah panggung nomor 9, Yulia Wen dari Istana Bunga melihat warrior yang dan Junaedi Lee dan berkata, "Narya Leng, menurutmu dari mereka berdua siapa yang akan menang?" Narya Leng yang berdiri di samping Yulia Wen hening sejenak lalu berkata, "Mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat." Yulia Wen mengangguk kepala dan berkata, "Aku pernah bertarung dengan warrior yang kekuatan dia sangat kuat, sedangkan Junaedi Lee, dia bisa membunuh Sura yang sudah memahami niat membunuh, jadi seharusnya memiliki kekuatan yang kuat. Mereka berdua bertarung, pasti akan sangat sengit." "Kamu pernah bertarung dengan warrior yang?" tanya Narya Leng. Yulia Wen mengangguk kepala, "Kemampuan dia kuat dan sangat misterius, aku sendiri tidak yakin bisa mengalahkan dia." Berpikir saat warrior yang mengeluarkan tenang, Narya Leng mengangguk kepala, lalu diam tidak berkata, menoleh ke warrior yang ada di atas panggung. Dia sangat mengingat bahwa warrior yang masih utang 2 buah spiritual es. Di atas benteng istana, di tempat yang tidak terlihat orang, melihat pertarungan warrior yang dan Junaedi Lee, Sheila King pun merasa khawatir. Sedangkan Jaidenku yang ada di sampingnya sangat tenang, juga bisa tersenyum, seolah-olah Junaedi Lee pasti akan menang. Demi keadilan pertarungan, seluruh senior pendekar yang ikut dalam peringkat King Yun tidak boleh muncul di tempat, hanya bisa berdiri di tempat ini menonton. Karena dahulu pernah terjadi kejadian senior sekte tidak ingin muridnya dibunuh, ikut campur pertarungan. Jadi, mulai dari saat itu, Kekaisaran Qin pun menyiapkan tempat khusus ini untuk para senior sekte. Kak Yuan Yu, kemampuan murid sekte pedang warrior yang cukup lumayan, hanya saja dibandingkan dengan Junaedi Lee masih saja termasuk lemah. Perlu diketahui, Junaedi Lee adalah alam bawaan level 9 puncak. Kata Kumoki King yang merupakan murid partai Yuan, sambil melihat warrior yang dan Junaedi Lee. Yuan Yu dengan santai berkata, "Kak Kumiko seharusnya mengetahui, murid berbakat seperti kalian, perbedaan level bukanlah masalah besar. Iyakah?" Kumiko King lalu tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat, peringkat King Yun kali ini, siapa yang akan menang." Yuan Yu hanya diam, di matanya juga ada tatapan khawatir, bukan khawatir hidup mati, melainkan takut jika warrior yang kalah, maka sekte pedang akan bagaimana? Perlu diketahui, sekarang sekte pedang memerlukan beberapa orang untuk menerobos 30 besar, demi mendapatkan kuota di beberapa kota. Jika tidak, masa depan sekte pedang beberapa tahun ke depan akan sangat canggung. Jaidenku yang ada di samping meskipun ekspresi sangat tenang, tapi hatinya berdebar-debar. Saat di pegunungan King Yun, sekte hantu sudah kehilangan Sura dan 1 murid, jadi Junaedi Lee sangat penting. Jika Junaedi Lee bisa menang, maka sekte pedang akan merosot, ini bagi sekte hantu adalah hal yang baik. Namun, jika Junaedi kalah, maka sekte hantu yang akan merosot, karena yang mewakili sekte hantu hanya tinggal Junaedi Lee. Apabila dia kalah, tidak hanya kehilangan 1 kader jenius, dalam beberapa tahun ini, sekte hantu akan sama seperti sekte pedang, tidak ada peminat. Oleh karena itu, tidak peduli sekte pedang atau sekte hantu ini adalah pertarungan yang sangat penting, tidak ada yang mau kalah. Pelang.
Di panggung terdengar suara yang keras, lalu warrior Yang dan Junaedi Lee pun berpisah. Menggenggam pedang roh ungu, melihat Junaedi Lee di depannya, ekspresi warrior Yang pun mulai serius. Junaedi Lee yang ada di depannya ini benar-benar kuat, dari reaksi dan kemampuan pribadi, semuanya sangat kuat, terutama pedang sabit hitam yang ada di tangan Junaedi Lee, agak menakutkan. Jika pedang roh ungu bukan senjata Dao, mungkin sudah akan hancur karena pedang sabit hitam ini. Di saat ini, ekspresi Junaedi juga serius, tidak ada senyuman di wajah. Setelah bertarung dengan warrior yang dia baru menyadari selama ini sepertinya sudah meremehkan warrior yang sudah mendalami jiwa pedang ini. Karena tadi warrior yang masih belum mengeluarkan jiwa pedang sudah bisa bertarung sengit dengannya. Pelan-pelan menghembus napas, Junaedi Lee mengayunkan tangan, pedang sabit hitam menebas udara, lalu berteriak pada warrior yang ada di depannya, keluarkan semua kekuatanmu, jika tidak sudah tidak ada kesempatan. Warrior yang juga tidak basa-basi, kaki kanan menghentak tanah menyerbu ke arah Junaedi Lee bagaikan meriam, lalu menggerakkan tangan, sebuah cahaya emas muncul, energi pedang berwarna emas langsung menembak ke arah Junaedi. Melihat energi pedang berwarna emas ini, Junaedi Lee mendengus, pelan-pelan mengayunkan pedang sabit hitam membelah energi pedang emas warrior Yang. Di saat ini, Junaedi Lee tiba-tiba kaget, memutar pergelangan tangan, menggunakan permukaan pedang sabit hitam menahan. Pelang yang ditahan Junaedi Lee menggunakan pedang sabit hitam adalah serangan tusukan pedang roh ungu warrior Yang. Kekuatan yang kuat ini membuat Junaedi Lee langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Satu serangan membuat Junaedi mundur, warrior yang tidak berhenti, mengeluarkan langkah angin, seketika muncul di depan Junaedi Lee, dengan cepat mengayunkan pedang roh ungu. Kecepatan pedang warrior yang tidak secepat Fudo Murong, tapi kekuatan Fudo Murong tidak sekuat warrior Yang. Terdengar suara ledakan kuat, Junaedi Lee mundur beberapa langkah ke belakang. Serangan warrior yang bertubi-tubi ini, Junaedi Lee terus menahan, membuat para penonton pun sangat kaget. Kekuatan yang kuat sekali. Setiap serangan warrior yang membuat Junaedi mundur ke belakang, Narya Leng dari Istana Salju melihat pun sangat kaget. Yulia Wen yang ada di sampingnya terus mengangguk kepala, kekuatan warrior yang dia sudah pernah merasakan, hanya saja saat itu kekuatan warrior yang masih belum sekuat sekarang ini. Bisa dilihat, selama di pegunungan Qingyun, kekuatan raga warrior yang pasti ada meningkat. Di panggung pertama, Joshua Qin melihat ke arah panggung nomor 9, lalu memejamkan sepasang mata dan tidak melihatnya lagi. Lawan dia hanyalah Yonar Yuan, sisanya mungkin hanya ada murid dari Istana Bunga dan Istana Salju. Warrior Yang dan Junaedi Lee di mata orang lain mungkin kuat, tapi juga bukan lawan Joshua Qin. Tidak menyangka warrior yang sekuat ini, bisa menekan Junaedi Lee, kata seorang pendekar hitam yang di bawah panggung. Sekarang masih pemanasan. Yang lebih menarik masih ada di belakang, kita tunggu saja. Kali ini siapa yang akan memenangkan pertandingan? Di panggung nomor 9, Junaedi Lee sudah mundur ke pinggir panggung, juga mundur beberapa langkah maka dia harus mengaku kalah, tentu saja dia tidak mungkin menyerah dengan mudah. Bam! Kembali mundur karena serangan warrior Yang. Kali ini warrior yang kembali di depan Junaedi Lee, dia tidak menggunakan pedang sabit menahan, malah berteriak, jurus pelarian bayangan darah. Setelah itu, Junaedi Lee pun menghilang, lalu muncul di sisi samping puluhan meter, pedang sabit yang ada di tangannya menebas ke arah bagian belakang kepala warrior Yang. Merasakan tebasan pedang sabit, ekspresi warrior yang tidak berubah. Satu langkah mengelak pedang sabit ini, lalu pedang roh ungu menusuk ke arah sisi samping perut Junaedi Lee.
Tentu saja saat ini, Junaedi Lee kembali menghilang dan muncul di kiri warrior Yang. Sabit tajam menebas ke arah bagian belakang kepala warrior Yang. Kali ini, ekspresi warrior yang berubah sedikit. Jurus lawannya sangat aneh. Masih belum sempat berpikir langsung menggunakan pedang roh ungu untuk menahan. Klang. Kembali terdengar suara benturan pedang. Di saat menahan pedang sabit Junaedi, jari kiri warrior yang berubah menjadi jari pedang pelan-pelan bergerak. Energi pedang seketika menembak ke arah Junaedi Lee. Ekspresi Junaedi Lee berubah. Badan mengelak tapi sudah terlambat. Energi pedang emas pun melewati sisi kiri bahunya. Melihat adegan ini, semua orang pun kaget. Jaidenku yang berdiri di benteng kota ekspresi pun mulai serius. Dia tidak menyangka Junaedi Lee akan terluka duluan. Untung saja tidak mematikan, sepertinya warrior yang tidak selemah yang dia pikirkan. Sheila King dan Yuan Yu yang ada di samping sangat bahagia. Melihat Junaedi Lee terluka, membuat mereka melihat ada harapan. Bersambung.